Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fadlan di channel Random Email. Di kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai tes psikotes EPPS, Edward Personal Reference Schedule. Ya, mungkin bagi kalian teman-teman ya yang pernah psikotes, ya, biasanya menemukan psikotes seperti ini. Ini di bawah itu ada contohnya, aku scroll. Nah, modelnya seperti ini. Jadi bentar kita disuruh memilih ya, atau A atau B. Nah, seperti itu. Tapi sebelum kita mengerjakan soal ya, ini sebenarnya ada tips-tipsnya ya. Ntar aku kasih tipsnya seperti apa ya, sehingga mempermudah untuk menjalankan tes nantinya. Oke, petunjuk mengerjakan soalnya di sini ya, isi identitas ya biasa. Kemudian yang kedua ini, pada halaman berikut Anda akan membaca sebuah pernyataan dalam pasangan tentang berbagai hal yang mungkin Anda suka atau lakukan dan tidak suka ya, ingin atau tidak diinginkan. Contohnya seperti ini. Saya suka berbicara tentang diri saya dengan orang lain. Ya, bilang kedua, saya suka bekerja suatu tujuan yang telah saya tentukan bagi diri saya. Nah, yang manakah dari dua pernyataan tersebut lebih menggambarkan diri Anda? Ya, bila Anda suka pernyataan A dari B, maka hendak Anda memilih A. Ya, jadi apabila Anda suka berbicara tentang diri saya, tentang orang lain, ya silakan pilih A. Dan apabila kalian cocok dengan yang pilihan B, silakan ya jawab dengan B. Nah, ada yang kedua ini mungkin ya, ini yang dua ini ya, mungkin Anda suka atau bahkan tidak suka A atau B. Ya, dalam hal ini Anda tetap memilih satu saja di antara kedua. Jadi ya, seperti ini ada dua pernyataan, kalian harus ya menjawab walaupun pilihan itu terburuk sekalipun. Ya, seperti itu. Ini juga ada ya banyak soal sampai ratusan biasanya. Ya seperti ini nomor 1. Ya, contoh, saya suka menolong teman-teman saya bila mereka berada dalam kesulitan. Saya ingin melakukan pekerjaan apa saja sebaik mungkin. Nah, kalau aku sih bilangnya aku suka menolong teman saya ya bila mereka berada dalam kesulitan. Nah, ya, yang kedua contohnya ini nih. Saya ingin mengetahui bagaimana pandangan orang-orang besar mengenai berbagai masalah yang menarik perhatian saya. Yang kedua, B. Saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam salah satu pekerjaan atau sedang khusus. Ya, ini kan pilihan yang sulit nih. Ya, bisa A, bisa B, terserah. Ya, nah, maksud dari tujuan EPPS ini apa sih? Tujuannya apa? Ya, sebenarnya tujuan itu untuk banyak ya. Untuk menilai kemampuan untuk berprestasi, kemampuan untuk menyelesaikan diri bisa, kemampuan untuk menunaikan tugas, kebutuhan untuk menunjukkan diri, ya, kebutuhan untuk mandiri, kebutuhan untuk berempati, kebutuhan untuk perhatian, kebutuhan akan hubungan sosial, ya, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk kompromi, ya, kebutuhan memberikan perhatian, ya, kebutuhan akan stimulasi dari luar, kemampuan menghadapi berbagai rintangan, ya, kebutuhan memberikan perhatian dari lawan jenis, dan kebutuhan untuk bertentangan dengan orang lain. Nah, ini adalah 15 ya variabel ya yang digunakan untuk menilai itu sebenarnya. Nah, sebenarnya itu EPPS ini tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Ya, kalau disuruh milih versi seorang HG-nya itu
akan menyimpulkan ya kemampuan berprestasimu sampai mana, ya menyelesaikan diri, melakukan tugas dan sebagainya. Nah, untuk tips mengerjakan soal ini kan banyak banget nih bro. Tuh, banyak, bisa sampai 200-an ini. Ya, tipsnya ya satu, ya kalau pengen tahu tipsnya, sebaiknya ya Anda harus benar-benar fit. Yang pertama ya harus fit dulu saat mengerjakan tes ini. Karena harus fit? Karena ini soalnya banyak banget, butuh konsentrasi tinggi juga, dan jangan lupa ya tetap berdoa sebelum mengerjakan tes. Walaupun kita udah tahu ya ilmunya itu seperti apa. Ya, ini ada banyak banget soalnya, harus fit, berdoa, fokus. Yang kedua, cermati setiap pernyataan. Yang aku baca juga ya. Cermati setiap pernyataan dan lakukan yang diminta penguji Anda. Ya, jadi cermati dan lakukan apa yang diminta. Ya, jangan asal-asalan lah. Jangan sama benar jawabannya C. Itu nggak ada rumusnya seperti itu. Ya, tuh. Nomor 3, jangan pernah asal-asalan dalam menjawab soal. Ya, kenapa nggak boleh menjawab secara asal-asalan? Karena jawaban Anda ya sangat berpengaruh terhadap hasil tes. Jadi nggak boleh asal-asalan, santai aja gitu loh. Jawabnya santai, A ya A, B ya B gitu. Ya, lanjut. Salah satu contohnya sambil dilihat ya bro. Ini sambil dilihat. Ini banyak banget. Ya mungkin bisa sama, bisa berbeda nantinya. Ya kemungkinan bisa sama nih. Nomor 4, pilihlah. Ya, ini tipsnya, tips cepat mengerjakan soalnya ya. Pilihlah pernyataan yang benar-benar sesuai dengan gambaran pribadi Anda dan jujur terhadap diri sendiri. Terus jujur ya. Ya, saya menjadi seorang ahli yang diakui misalkan, atau saya ingin agar pekerjaan saya diatur, direncanakan sebelum dimulai. Ya, dipilih secara jujur. Ya, jangan pernah melakukan kebohongan. Pada saat menjawab, nggak boleh bohong. Kenapa? Ya percuma. Berbohong karena tes ini ya telah disusun sedemikian rupa sehingga terdapat hubungan khusus antara keadaan keluar dengan keadaan di dalamnya. Tes ini juga menyajikan dua pernyataan yang mengungkapkan kolerasi yang berbeda dalam setiap nomor. Jadi saling kolerasi bro. Ini bukan ya matematika, beda, tesnya beda. Ya, karena harus jujur, karena ini menyangkut paut dengan hasil tesnya. Soalnya banyak banget. Nah, ini banyak banget ya, ini bisa kalian ya screenshot kayak apa-apa biar ya biar untuk belajar juga. Nomor 5, ya aku kalau nyebutin satu-satu nggak bakal kelar ya. Kerjakan soal dengan rileks ya. Dengan begitu Anda akan mampu menyelesaikan tes dengan baik. Nanti bro ya, santai aja, nggak usah buru-buru. Biasanya waktunya itu lama juga ini, lama ya, nggak cepat, terlalu cepat kan ya. Ini sih harus ya benar-benar konsentrasi tinggi karena kita akan membaca ya ratusan soal bro ya dalam waktu berapa misalkan tuh. Terus jadilah diri Anda sendiri pada saat menjawab tes. Jadi jangan ngikutin orang lain ya, dan tunjukkan bahwa Anda itu memang mampu menjadi karyawan yang berkontribusi besar terhadap perusahaan dengan kelebihan yang Anda miliki. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu harus sesuai dengan diri kalian. Seperti itu. Karena untuk berkontribusi nantinya pada saat apa? Ya, berada di perusahaan. Tuh. Ya, ini soalnya. Setelah 6 ya, tips cepat mengerjakan soal ini kan banyak banget bro. Tuh. Bisa banyak banget tuh, bisa sampai ratusan ini.
tuh, gila kan. Ini kalau nggak fokus ya, kalau perlu siapin air minum ya. Bila kita udah mulai ngeheng ya, mulai nggak fokus ya, kalian bisa minum terlebih dahulu apabila boleh ya. Ya, pakai baju jangan yang inilah panas ya, pakai baju yang dingin. Kenapa? Setiap tes itu ya, kadang-kadang tesnya itu nggak di AC. Kalau di AC malah ya bagus ya. Tuh tipsnya. Dan usahakan kalau bawa pensil itu ya, atau pulpen itu 2. Takutnya apa? Takutnya itu macet ya. Kalau macet kan bisa ngambil pulpen cadangan gitu loh. Ini banyak banget bro, dan ratusan. Ini ada 100, mungkin yang asli bisa lebih dari 100, ini bisa ratusan itu. Ini sering muncul. Oke, mungkin itu aja ya untuk materi hari ini. Nggak bakal bisa aku bacain satu-satu karena terlalu panjang ya. Jangan lupa like ya video ini apabila bermanfaat, komen apabila ada pertanyaan, subscribe ya. Jangan lupa untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.